Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sama kayak gitu. Assalamualaikum. Kok astagfirullah? Orang kan ada salam. Kan kayak gini kan. Coba. 1, 2, 3. Coba kalau kamu. 1, 2, 3. Dibodohin mau. Ya. Oke, pemirsa yang ada di rumah, senang sekali untuk episode kali ini Aziz bisa menyapa kembali masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Dan di samping Aziz sekarang sudah ada ciwi-ciwi yang cantik-cantik. Ini merupakan ibu rumah tangga yang sudah memiliki anak 15. Betul? Masih sekolah kita. Oh, masih sekolah. Iya, masih unyu-unyu ya. Ini masih unyu-unyu, kalau ini masih kunyuk-kunyuk loh. Bedanya apa? Enggak ya, Mir. Kita kenalan terlebih dahulu. Ini dengan siapa? Adik. Dengan Salsa, panggil aja. Salsa. Ya. Biasa di rumah Siti po, Salsa. Enggak, Salsa. Salsa. Ya, kalau ini? Sekar. Sekar itu kalau mamanya bunga itu sekar gitu ya? Ya. Mekar gitu. Gimana sih? Nggak lucu. Nggak connect gitu ya. Oke, tapi Kak Aziz, kalau boleh tahu di sini lagi pada ngapain sih? Oh, ini ada turnamen futsal putra dalam rangka memperingati Disnatalis SMK Bedusalam. Tepuk tangan yang keras. Sekolah kebanggaan kalian. Setuju? Setuju. Tepuk tangan lagi yang keras lagi. Capek ya? Belum ke pertanyaan inti loh. Tapi ini ada pertandingan putrinya nggak sih? Putrinya sudah. Putrinya sudah di sekolahan, ini tinggal putranya gitu ya. Oke, tapi di sini Kak Aziz kayaknya ada korelasinya nih antara pertandingan futsal. Futsal itu kan olahraga gitu kan, olahraga itu buat kesehatan gitu kan. Biasanya kalau mamanya kita sehat harus mengkonsumsi vitamin yang bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu tahu nggak yang dinamakan dengan defisiensi vitamin? Nah, harusnya anak sekolah harus tahu nih. Nah, awal coba. Kalau kamu pasti taunya Desi Ratnasari yo. Itu arti. Oh, itu arti. Coba kamu tahu nggak defisiensi vitamin itu apa? Aku juga nggak tahu. Setaunya. Defisiensi berarti pengertiannya adalah vitamin. Vitamin itu adalah ketika di dompet ada 100 ribuan, semuanya jadi vitamin. Kalau nggak nepo. Oke, di sini Aziz lagi ngebahas tentang defisiensi vitamin. Ibu familiar nggak dengan kata-kata defisiensi vitamin? Enggak, baru Enggak ya. pertama. Kalau Ibu belum ya. Kalau Desi Ratnasari kenal? Tahu aja, nggak kenal. Tahu aja. Aziz Mahendra tahu? Enggak tahu gue. Ya briefing ya, enggak dong, harus yang atau tidak kan lucu gitu. Oke, defisiensi vitamin itu kekurangan. Oh ya. Jadi vitamin itu kekurangan vitamin. Sebelumnya ini ibu guru apa? Tata Busana. Tata Busana. Kali ini BK. Ya, banyak yang benci nggak Bu? Untuk tahun 2024 nggak ada ya Bu ya? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada ya. Oke, nah apa tuh namanya? Jadi lupa kan mau tanya apa? Defisiensi, jadi kekurangan vitamin. Gitu juga ada gambarannya Bu ya. Menurut Ibu nih, kalau umpamanya kita kekurangan vitamin A, biasanya apa yang akan terjadi dalam tubuh kita? Mungkin mata ya, efeknya ke mata ya. Matanya kenapa? Rabun mungkin. Rabun senja apa rabun sunset? Kalau senja nanti anak kopi. Anak kopi. Ya. Kalau menurut Ibu, kalau mamanya kita kekurangan vitamin apa tuh namanya D? Vitamin D. Apa? D atau nggak bisa shopping, kan duit. Pusing nggak tuh? Ini daripada kita semakin kesana semakin kesini, ibu guru. Gimana kalau mamanya kita lihat aja ke kamera sana, nanti ada dokter ataupun ahli gizi yang akan menjelaskan secara detail gitu pertanyaan-pertanyaan yang tadi Aziz berikan ke para ibu guru. Siap? Siap. Kita lihat ke sana, tunjuk bersama-sama, nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? 3, 2, 1, check it out. Vitamin adalah zat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun sangat penting untuk kesehatan kita dan pertumbuhan tubuh. Biasanya vitamin itu jenisnya ada 2 macam ya, vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Untuk yang vitamin larut dalam lemak itu kita mengenal ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan untuk vitamin yang larut dalam air
Itu ada vitamin B dan vitamin C. Ini banyak faktor ya, bisa jadi karena bahan pangannya kurang kandungan vitamin, terus bisa jadi penyerapan vitaminnya kurang baik, dan juga kebutuhan akan vitamin bertambah. Jadi ini beberapa yang menyebabkan kita kekurangan vitamin. Mari kita bahas, tadi kan ada vitamin yang larut dalam lemak. Kita bahas satu-satu ya. Vitamin A dulu. Nah, vitamin A ini mempunyai fungsi bagus untuk penglihatan, bisa untuk mencegah penyakit campak, bisa untuk mencegah diare ya. Dan kalau kekurangan vitamin A, apa yang akan terjadi? Bisa menyebabkan rabun senja. Nah, cara-caranya nih biar kita tidak kekurangan vitamin A, apa saja yang harus dikonsumsi? Kita bisa mengkonsumsi makanan sumber vitamin A. Banyak sekali kan, ada bayam, ada buah mangga. Nah, itu beberapa yang bisa kita konsumsi. Terus kita bisa juga mengkonsumsi kapsul vitamin A. Vitamin A untuk bayi bisa diberikan usia 6 sampai 11 bulan. Diberikan vitamin A kapsul yang warnanya biru ya. Kalau untuk balita untuk usia 12 sampai 59 bulan, ini bisa diberikan kapsul vitamin A yang warna merah. Dan juga tambahan lagi ada untuk ibu melahirkan 0 sampai 42 hari, itu juga sangat perlu vitamin A, bisa diberikan 2 kapsul. Selanjutnya kita menginjak ke vitamin D. Nah, vitamin D di sini fungsinya apa sih? Vitamin D di sini itu untuk absorpsi kalsium, juga untuk pembentukan tulang ya. Nah, gimana nih kalau kekurangan vitamin D? Kalau kekurangan vitamin D itu bisa menyebabkan gangguan pada tulang ya. Bisa juga kelemahan otot. Nah, bahaya banget kan? Nah, supaya tidak kekurangan vitamin D, kita harus ngapain? Sama dengan vitamin A tadi, kita harus mengkonsumsi makanan sumber vitamin D. Vitamin D itu banyak di margarin, di susu, di yogurt, udang, ikan tuna. Itu banyak sekali tuh vitamin D-nya. Bisa juga tambahan suplemen vitamin D. Tetapi harus ingat, harus sesuai dengan rekomendasi dari dokter. Selanjutnya kita ke vitamin E. Nah, ini yang cukup terkenal nih, toko viral ya. Nah, vitamin E di sini fungsinya apa sih? Fungsinya bisa untuk sebagai antioksidan. Selain itu juga bisa untuk mencegah radikal-radikal bebas. Nah, kalau kekurangan vitamin E, kira-kira apa yang terjadi? Bisa rambut rontok. Nah, itu bisa jadi karena kekurangan vitamin E. Rambut rontok, terus kulit kering. Nah, itu bisa jadi karena kekurangan vitamin E. Yang kita lakukan apa supaya tidak kekurangan vitamin E? Sama dengan tadi, kita mengkonsumsi makanan sumber vitamin E. Contohnya apa saja ya? Banyak ya. Dari minyak yang dari biji-bijian, mungkin biji matahari ya. Terus buah-buahan juga bisa alpukat atau yang lainnya. Kita juga bisa mengkonsumsi tambahan suplemen vitamin E. Tetapi tetap harus memperhatikan jumlahnya, tidak boleh berlebihan juga. Selanjutnya kita ke vitamin K. Nah, vitamin K di sini fungsinya untuk proses pembekuan darah. Gimana kalau kekurangan vitamin K? Jelas ini bahaya karena bisa menjadi gangguan proses pembekuan darah. Biasanya pada bayi lahir itu akan langsung diinjeksi vitamin K supaya tidak terjadi gangguan proses pembekuan darah tadi. Nah, gimana kalau untuk supaya vitamin K-nya supaya kita tidak kekurangan vitamin K? Apa sih yang harus kita konsumsi?
kita makanan dan sayuran yang sumber vitamin K itu banyak ya. Ada selada, ada brokoli, ada buncis. Untuk buah-buahnya kita bisa memilih delima, buah plum, buah blueberry, itu kaya akan vitamin K. Selanjutnya kita menginjak ke vitamin yang larut dalam air. Ada vitamin B. Nah, vitamin B di sini fungsinya sebagai antioksidan, ya. Untuk fungsi organ tubuh juga bisa. Nah, untuk kalau kita kekurangan vitamin B, apa yang akan terjadi? Itu bisa menyebabkan penyakit beri-beri, bisa sering kesemutan. Nah, itu bisa jadi karena kekurangan vitamin B. Yang lebih parah lagi bisa terjadi anemia, ya. Nah, untuk sumber makanan sumber vitamin B contohnya apa? Kita bisa mengkonsumsi daging, bisa mengkonsumsi telur, bisa mengkonsumsi susu. Banyak sekali sumber-sumber vitamin A. Sumber vitamin B. Selanjutnya vitamin C ya. Vitamin C di sini fungsinya bisa untuk kesehatan, bisa untuk antioksidan juga. Nah, bagaimana bila kita kekurangan vitamin C? Bila kita kekurangan vitamin C, biasanya itu terkadang kita akan mudah lelah, nyeri sendi, luka memar, mudah memar, terus bahkan mungkin termasuk gusi bengkak itu bisa karena kekurangan vitamin C. Nah, sumber-sumber vitamin C bisa kita dapatkan dari buah-buahan, contohnya jambu biji, buah jeruk, pepaya, dan sebagainya. Kita juga bisa mengkonsumsi suplemen vitamin C, tetapi ingat di sini tidak boleh melebihi 1000 mg per hari. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah masih di kawasan Gor Jatayu Pekalongan. Sekarang Aziz sudah di Tribun Gor Jatayu pemirsa. Nah, kalau tadi udah ketemu Bu Guru, ini ada Bu Guru lagi nih pemirsa. Kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masya Allah. Ibu Guru, boleh kenalan dengan Ibu siapa? Butika. Butika. Ya. Kalau ini? Buwida. Buwida. Butika Ya. ngajar apa kalau boleh tahu? Ngajar tata busana. Tata busana. Kalau Bu Wida? Sama tata busana. Oh, guru tata busananya Ya. di Baitul Salam banyak ya? Ada 3. Ada 3 ya. Siapa yang satunya? Nabi. Dan Nabila ya. Oke. Tata busana itu berarti ini ya Bu ya, ngajarin tentang gimana offside, kemudian oper bola gitu nggak sih? Enggak, Lebih masuk di kemana? dalamnya. Lebih ke Kalau tata masak busana, donat gitu ya? Enggak, lebih ke fashion. Oh, Busana. fashion ya. Kalau itu masuknya ke teknik olahraganya. Iya. Ya tahu Bu, kan bercanda nggak apa-apa ya Bu. Bu Wida kayaknya serius banget ya. Oke, Bu Wida, tapi di sini Aziz sedang ngebahas tentang topik defisiensi vitamin, Ibu. Udah pernah dengar defisiensi vitamin? Belum. Belum ya. Pernah dengernya pasti renda gitu ya Bu ya. Lebih ke Lebih ke benang-benangan gitu ya. Oke, menurut Ibu ya, kalau umpamanya kita minum multivitamin ataupun suplemen itu bagus, diperbolehkan nggak sih setiap hari mengkonsumsi multivitamin? Kalau menurut saya diperbolehkan, tapi kan biasa itu ada anjurannya. Ada Nggak harus anjuran. setiap hari juga kan ya. Berarti Ibu tidak setuju ya apabila dikonsumsi multivitamin itu setiap hari? Setuju. Tapi tidak dianjurkan. Ya susah Bu. Maksudnya ini kan ada itunya juga kan. Ada petunjuk. Ada petunjuknya. Kalau misalkan tiap hari tanpa ada petunjuk kan juga takutnya tiap obat kan mesti ada kandungannya masing-masing. Nanti malah berlebihan kan juga bahaya juga. Bahaya ya Bu ya. Misalnya. Nanti tambah terlalu semangat, nanti terlalu tantrum ya Bu ya. Terus kalau mamanya Ibu, menurut Ibu nih ya, kalau kan banyak yang bilang kalau mamanya sayur ataupun buah itu diolah ataupun dimasak itu akan mengurangi vitamin, itu bener apa salah?
Kalau menurut saya tergantung sama pengolahannya. Kalau saya diajarkan sama orang tua itu biasanya ketika mengolah sayur itu jangan terlalu matang. Jadi ada tahap-tahapannya kayak gitu. Jadi kandungan vitamin itu nggak hilang. Soalnya kan ada beberapa orang yang mungkin terlalu masaknya terlalu lama. Nah itu mungkin bisa mengurangin kandungan yang ada di dalamnya. Dan hilang ya. Ya, tapi ketika kita tahu masaknya dan tidak terlalu lama, sudah gitu kita juga milih juga sayuran yang bagus, itu menurut saya sih nggak akan hilang. Nah, biar yang hilang mantan saja ya, Bu ya. Mantan saja. Oke, Ibu penasaran nggak sih penjelasan dari ahli gizi tentang pengertian ataupun defisiensi vitamin ini? Penasaran? Penasaran ya? Kita tunjuk ke kamera sana bareng-bareng, nanti kita bilang check it out. Oke? 3, 2, 1, check it out. Defisiensi vitamin itu saat tubuh kita memang mengalami kekurangan asupan vitamin ya. Di sini harus kita lihat vitamin apa nih yang kurang. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada gejala-gejalanya, misalnya kita kok mudah letih, lesu, terus sariawan. Nah, bisa jadi mungkin kita kekurangan vitamin C. Tapi mungkin next kita kok rasanya kayak gini ya, rambut saya rontok, terus kulit saya kering. Nah, itu jadi kita bisa melihat kita itu kekurangan vitamin apa. Jadi bisa nanti langsung konsultasi ke dokter atau bisa ke vaskes kesehatan. Iya, benar. Itu memang sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau kita memasaknya salah ya, misalnya memasak terlalu matang, itu juga bisa membuat nutrisi yang ada di dalam sayuran itu bisa berkurang. Kita bisa menambahkan suplemen vitamin di dalam tubuh. Tetapi kita harus ingat tidak boleh berlebihan, karena pemberian suplemen yang berlebihan itu berbahaya juga bagi tubuh. Lebih bagus kita memilih yang alami, bisa dari makanan, dari sayuran atau dari buah. Sebaiknya konsumsi suplemen tidak dikonsumsi setiap hari. Suplemen itu dibutuhkan untuk yang memang kebutuhan meningkat. Kebutuhan meningkat itu biasanya terjadi pada ibu hamil, ibu menyusui, terus usia lanjut usia ya, terus bisa juga untuk balita atau orang yang sakit dalam pemulihan kesembuh, itu biasanya dokter akan memberikan suplemen tambahan. Suplemen itu bisa diberikan kepada orang yang sakit dan pemulihan dari sakitnya ya akan sembuh. Terus bisa diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan usia lanjut. Itu sangat perlu sekali dengan suplemen. Tidak benar ya. Jadi kenapa di sini kita selalu menekankan harus mengkonsumsi penganekaragaman semua makanan ya. Jadi tidak ada satupun sayur yang misalnya sayur A nih, ini tuh lengkap ada vitamin A, B, C, D. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi mungkin vitamin sayur ini kaya akan vitamin A, sayur yang satunya kaya akan vitamin B. Jadi sebaiknya kita memang mengkonsumsi beraneka ragam sayur ataupun buah-buahan. Iya, karena vitamin A ini memang dari WHO memang sangat dianjurkan ya, terutama mereka sedang dalam masa pertumbuhan, dan di sini vitamin A di sini itu bisa mencegah penyakit campak, mencegah diare, dan juga beberapa penyakit infeksi lainnya.
kenapa memang vitamin A memang harus diberikan untuk bayi dan balita. Untuk menghindari defisiensi vitamin, sebaiknya kita mulai dari sekarang mulai mengkonsumsi semua jenis makanan, sayuran, buah-buahan, jangan terlalu pilih-pilih. Semua sayuran dan buah-buahan itu mengandung vitamin yang bagus untuk tubuh. Jadi tidak ada satupun yang lebih bagus. Jadi kalau bisa tetap dikonsumsi semuanya dan beraneka ragam. Terima kasih.